wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 76 yang soleh dan soleha. How are you today? Bu Enda berharap semuanya baik, semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua. Silahkan sebelum mendengarkan videonya kamu berdoa terlebih dahulu. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar bab 7, yaitu garis dan sudut. Apa saja yang terkait dengan garis dan sudut, silahkan disimak videonya dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan pada saat kita pembelajaran daring ya. Silahkan disimak, cekidot. Oke, ini adalah yang akan kita pelajari di materi garis dan sudut. Yang pertama ada sudutnya, yang kedua ada jenis-jenis sudutnya, terus mengukur besarnya sudut tersebut, hubungan antar sudut, garis, hubungan antar garis dan sudut, lalu ke latihan soal-soal ya. Itu adalah yang akan kita pelajari di bab 7 ini. Untuk di video yang pertama ini kita akan membahas 4 dulu ya, dari sudut sampai hubungan antar sudut sama latihan soalnya. Nah, untuk garis dan hubungan garis sama sudut nanti akan kita pelajari di video yang kedua, part 2-nya di bab 7 gitu. Jadi nanti di bab 7 ini akan ada 2 video pembelajaran ya. Ya, 4 itu dulu. Setelah itu baru garis dan hubungan antar sudut sama garis gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu sudut. Nah, ini adalah contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita berjalan di jalanan yang menanjak. Nah, pastikan itu ada sudut yang terbentuk. Nah, kalau jalan itu kita berikan garis, tuliskan garis, nanti akan membentuk seperti itu. Garis AB sama garis BC yang membentuk satu buah sudut. Nah, ruas garis AB ini kita sebut dengan kaki sudut. Nah, itu ya. Jadi itu kaki sudut. Yang ruas garis BC juga sama, itu merupakan kaki sudut. Jadi yang namanya sudut pasti dibentuk oleh 2 buah garis yang disebut dengan kaki sudut. Nah, yang titik B itu kita sebut dengan titik sudut. Gitu ya. Jadi ingat ada kaki sudut, ada titik sudut. Nah, titik sudutnya itu kan B. Kita bisa menyebut sudut ini dengan sudut A, B, C. Jadi titik sudutnya kita taruh di tengah, atau bisa juga kita sebut sudut CBA. Yang penting B-nya itu ada di tengah ya, karena itu titik sudutnya seperti itu. Kita akan mengukur besar sudut dengan menggunakan busur ya. Jadi kamu di rumah harus punya busur. Kita lihat itu dia. Ada sudut APB. Kita lihat P itu di tengah, APB. Kamu lihat garis AP sama PB. Di situ tertulis, kamu lihat yang merah ya. Yang merah bagian atas. Nah, tertulis angka 30, lebihnya 5 derajat. Jadi itu 35 derajat gitu ya. Terus kita akan ke sudut yang berikutnya yaitu sudut APC. Kamu lihat AP sama PC. Kita masih pakai angka merah yang bagian atas. Nah, itu tertulis di situ 60 derajat. Tepat di angka 60. Kita ke sudut APD. APD itu kita juga lihat yang atas. Di situ tertulis 150 derajat, tepat di garis 150. Kita ke sudut sudut KPD. Nah, kamu lihat KPD itu kan berarti kita pakai yang bawah, angka merah yang bawah ya. Di situ tertulis 30 derajat. Sudut KPC kita juga masih pakai angka merah yang bawah. Nah, berarti itu tertulis 120 derajat. Kita ke sudut DPC. Di situ tertulis angka D-nya itu kan di situ 30.
Terus di sana tertulis 120. Karena mulainya nggak dari 0, maka itu dikurangi 120 dikurangi 30 hasilnya 90 derajat seperti itu. Jadi kalau garis yang satunya nggak lurus di 0 berarti harus dikurangi ya, seperti itu. Jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Nah, sudut lancip itu apa? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Jadi kalau lebih dari 90 itu bukan lagi sudut lancip ya. Jadi misalnya ada 30 derajat, 45, 60 dan seterusnya. Nah, itu contoh bentuk sudut lancip. Jadi dia bentuknya kurang dari siku-siku, kurang dari sudut siku-siku, atau sudutnya itu berbentuk kayak lancip seperti itu ya. Nah, yang kedua sudut tumpul, yaitu antara 90 sampai 180 derajat. Nah, yang namanya tumpul berarti dia lebar gitu ya. Nah, dia melebar seperti itu namanya tumpul. Terus yang berikutnya kita ke sudut siku-siku. Nah itu sudut tumpul itu lebih dari 90 ya, jadi dia akan melebar. Nah, kalau yang siku-siku besarnya 90 derajat, pas banget harus 90, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, dia tegak lurus. Biasanya ada tandanya seperti itu sudut siku-siku ya. Jadi di sudutnya tuh ada tanda tegak lurusnya. Nah, bisa juga tandanya kayak huruf L, itu juga menandakan sudut siku-siku. Nah, walaupun bentuknya seperti itu kayak menghadap ke atas, tapi kalau dia 90 tetap namanya siku-siku ya. Intinya besarnya harus 90. Nah, kalau sudut refleks itu antara 180 dan 360. Jadi lebih dari 180 sampai 360 itu namanya sudut refleks. Sudut refleks itu bentuknya, nah misalnya di situ ada sudut lancip. Nah, yang namanya sudut refleks itu kebalikannya. Jadi yang belakangnya. Ya, yang dilingkarin itu ya. Sebentar kita tunggu lingkarannya, itu kan lancip tuh. Nah, itu namanya refleks. Tuh ya, yang bentuk lingkaran luar itu namanya sudut refleks. Gitu ya, diingat-ingat. Jadi kebalikannya yang lancip. Pokoknya kalau lebih dari 180 itu namanya sudut refleks. Jelas ya? Ini adalah jenis-jenis sudut yang akan kita pelajari. Nah, itu ada sudut tumpul. Nah, misalnya itu sudut tumpul kan. Terus berarti yang belakangnya itu juga tetap namanya sudut refleks ya. Seperti itu. Kita ke hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpelurus. Yang kedua ada sudut berpenyiku. Dan yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Kita akan bahas satu per satu ya. Sudut berpelurus disebut juga sudut bersuplemen. Kalau berpenyiku disebut berkomplement, seperti itu. Nah, yang namanya sudut berpelurus itu kalau dijumlahkan hasilnya akan 180. Jadi ada sudut X derajat itu yang warna pink, dan sudut Y derajat yang warna biru toska. Itu kalau dijumlahkan hasilnya akan 180 derajat. Jadi dia lurus, sudut lurus ya, akan membentuk garis lurus gitu. Terus yang berikutnya yaitu sudut berpenyiku. Kamu bisa lihat di situ, dia membentuk sudut siku-siku ya. Jadi ketika si X sama si Y itu dijumlahkan, itu hasilnya akan 90 derajat. Sudut siku-siku ya, kayak gitu. Jadi membentuk sudut siku-siku, itu namanya sudut berpenyiku. Sudut X sama sudut Y bisa juga disebut sudut. Kalau sudut X itu penyiku dari Y, sedangkan sudut Y itu berarti penyiku dari X, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menyebutnya dengan menyebutkan ruas garisnya. Misalnya ada sudut AOC ditambah dengan sudut BOC atau COB sama ya. Itu akan menjadi 90 derajat. Nah, kalau yang berpelurus berarti bisa juga kita sebut dengan sudut AOC ditambah dengan sudut
COB itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi boleh menyebutkan ruas garisnya. Ingat titik sudutnya harus di tengah gitu ya. Sekarang kita ke sudut bertolak belakang. Di situ sudah kita warnain. Ada warna pink berpasangan dengan warna pink, ada warna biru berpasangan dengan warna biru. Ya. Bisa kita tulis dengan menyebutkan ruas garisnya, bisa juga angkanya. Jadi sudut 1 akan bertolak belakang dengan sudut 3, sudut 2 bertolak belakang sama sudut 4 gitu bisa. Atau kita mau sebutin sudut PTR kamu lihat ya, yang PTR berarti kan sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut QTS ya, 1 sama 3 pasangannya ya. Nah itu dia. Terus yang bertolak belakang berikutnya adalah ada sudut 2 sama sudut 4 gitu. Berarti kita tuliskan di situ sudut QTR akan sama dengan sudut PTS. Nah gitu ya, sudut 2 sama dengan sudut 4 itu namanya bertolak belakang. Jadi punggung-punggungan gitulah bertolak belakang itu gitu ya. Itu adalah hubungan antar sudut. Kita sekarang ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut berikut. 10 derajat. Berarti sudut pelurusnya tinggal kita kurangin aja ya. 180 dikurangi dengan 10 berarti 170 derajat gitu kan pelurusnya. Karena kalau mereka dijumlah jadi 180 gitu. Nah, kalau yang 85 derajat berarti sama. 180 dikurangi dengan 85 hasilnya 95 derajat. Yang 100 berarti 180 dikurangi dengan 100 hasilnya 80 derajat. Kayak gitu. Yang penting itu pelurus. Otomatis kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Nah, jadi sisanya tinggal kamu kurangin aja gitu ya. Nah, yang 137 derajat juga sama. 180 dikurangi 137 hasilnya 43 derajat. Ditulis di situ ya. Bisa ya, tinggal ngurangin aja. Yang sudut berpenyiku, yang namanya penyiku berarti kalau dijumlahkan kan 90. Nah, itu berarti tinggal kamu kurang-kurangin aja tuh. 90 dikurangi 10 gitu ya. Totalnya 90. Nah, gitu. Berarti kan di situ sisanya tinggal 80. 90 dikurangi 10 80. Terus 90 dikurangi 28 berarti 52 ya. 52 gitu ya. Tinggal seperti itu aja. 90 dikurangi 45, 90 dikurangi 63. Silahkan kamu hitung sendiri ya untuk latihan. Kita ke soal yang di sebelahnya yang gambar. Kamu bisa lihat di situ. Yang atas itu ada 2A derajat ditambah A derajat. Kamu disuruh nyari A-nya berapa. Nah, itu kan membentuk sudut berpelurus. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi 2A ditambah A 180, 3A sama dengan 180, A sama dengan 180 dibagi 3. Berarti A-nya adalah 60 derajat gitu ya cara mencarinya. Nah, ini ada sudut B sama sudut 37. Mereka kan membentuk sudut siku-siku, ya kan? Berarti sudut B ditambah sudut 37 hasilnya akan 90 derajat gitu. Nah, berarti sudut B akan sama dengan 90 dikurangi 37. Hasilnya adalah berapa? 43. Betul ya? Semuanya harus menghitung nih. Disalin di buku tulis ya semuanya. Materinya sama soal-soalnya juga. Nah, yang berikutnya, yang bawah kamu bisa lihat juga sama konsepnya dengan yang atas.
itu di situ ada 3 sudut, yaitu ada 2x, ada 3x, ada x. Mereka bertiga membentuk sudut siku-siku, penyiku. Berarti ditambahin aja 2x ditambah 3x ditambah x sama dengan 80 derajat. 90 derajat sudut siku-siku ya. Jadi ketika dijumlahkan 2x tambah 3x tambah x jadinya 6x. 6x sama dengan 90, berarti x-nya 90 dibagi 6. Hasilnya adalah, ya pintar, 15 derajat. Semuanya harus menghitung ya. Yang terakhir nih, itu juga membentuk sudut siku-siku ya, dia penyiku. Berarti 6x ditambah 14x hasilnya 90. Nah, jadi 6 ditambah 14 itu adalah 20. Jadi 20x sama dengan 90. X-nya sama dengan 90 dibagi 20. Nolnya dicoret, 9 dibagi 2 4,5 derajat. Jadi X-nya 4,5 derajat ya. Selesai seperti itu contohnya. Nah, ini Bu Endah punya latihan soal. Ini latihan soal tentang hubungan antar sudut juga nih. Ada sudut bertolak belakang nih di sini ya. Oke, kita akan mulai kerjakan dari yang sudut ada DEF, ada XYZ, ada ABC sama PQR. Oke, kita ke sudut yang mana dulu nih ya? Yang A dulu deh, sudut A. Sudut A itu 110 dari mana? Karena dia kan membentuk sudut pelurus ya. Sudut pelurus itu kalau dijumlahkan 180. Yang satunya 70, berarti kan sisanya 180 dikurangi 70 hasilnya 110. Yang B dia bertolak belakang sama sudut 70. Jadi sama-sama 70. Yang C bertolak belakang sama A. Jadi sama-sama 110 ya. Jadi di situ ada hubungan berpelurus sama hubungan bertolak belakang. Nah, untuk DEF, XYZ sama PQR itu juga hubungannya sama. Silahkan kalian coba dulu kerjakan ya. Untuk latihan sendiri silahkan di buku tulis dikerjakan ya. Kalau soal yang tadi kamu sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih menggunakan konsep sudut bertolak belakang. Nah, ini semuanya bertolak belakang ya, gitu. Kita akan mulai dari sudut yang 2x sama 120. Ini kan sama ya. 2x akan sama dengan 120 karena bertolak belakang. Nah, ini menggunakan prinsip aljabar yang pernah kita pelajari. Jadi x akan sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi 120 dibagi 2 hasilnya 60 derajat. Nah, kita ke yang 3y. Sama ya, 3y ditambah 3y akan sama dengan 52 karena bertolak belakang. Sudutnya sama. Jadi nanti y akan sama dengan 52 dibagi dengan 3. Iya. 52 dibagi 3 itu kan nggak bisa bilangan bulat ya, nanti dia akan tetap pecahan. Jadi sampai di situ aja nggak apa-apa, cukup sampai 52 dibagi 3 aja. Nah, yang terakhir ada 68 sama 5z plus 3. Berarti 5z plus 3 akan sama dengan 68. Kita pindah ruasin yang 3 dulu nih. 5z nya tetap, jadi 5z akan sama dengan 68 dikurangi 3 ya, pindah ruas jadi negatif. Jadi 5z akan sama dengan 65. Nah, berarti z sama dengan 65 dibagi 5. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 13 ya. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami semuanya ya.